Eropa bukanlah tempat yang identik dengan cuaca ekstrim. Bahkan di puncak musim panas sekalipun, suhu di banyak wilayah Eropa selama bertahun-tahun masih dianggap relatif nyaman dibandingkan banyak negara tropis. Musim panas yang dulu menjadi daya tarik wisata perlahan berubah menjadi musim yang dipenuhi peringatan cuaca ekstrim. Rekor suhu terus terpecahkan di berbagai negara. Kota-kota yang sebelumnya jarang mengalami panas berkepanjangan kini harus menghadapi hari-hari dengan suhu yang jauh di atas rata-rata. Di beberapa wilayah, termometer bahkan menembus angka yang sebelumnya dianggap hampir mustahil terjadi. Di Prancis, Spanyol, dan Italia jadi negara yang paling terdampak. Menurut laporan dari Meteo France, sekarang Prancis sedang merasakan suhu terpanas yang pernah tercatat di negara mereka. Suhu maksimum nasionalnya tercatat di 37,8 derajat Celcius. Bahkan di beberapa wilayah suhunya mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Termasuk 41 derajat di Paris, 42 derajat di Bordeaux, dan yang paling parah 44,3 derajat di Pisa. Suhu dari gelombang panas yang terjadi sekarang bahkan lebih panas dari bencana panas mematikan yang pernah melanda Eropa di tahun 2003. Yang waktu itu membuat sekitar 14.800 orang meninggal di Prancis. Dan di seluruh Eropa, angka korban jiwanya mencapai 70.000 orang. Menurut First Post di Prancis, sedang berada di status siaga merah. Yang artinya lebih dari 90% penduduk Prancis lagi ada di kondisi cuaca yang berbahaya. Padahal jika melihat peta dunia, masih banyak wilayah lain yang setiap tahunnya memiliki suhu jauh lebih tinggi. Negara-negara di Timur Tengah, Afrika Utara, bahkan Asia Tenggara sudah lama hidup dengan cuaca yang jauh lebih panas. Mengapa gelombang panas di Eropa justru menjadi perhatian dunia? Apakah Eropa memang mengalami suhu yang paling tinggi? Atau sebenarnya ada alasan lain yang membuat fenomena ini terasa jauh lebih serius? Dalam beberapa dekade terakhir, banyak kota besar di Eropa berkembang dengan dominasi beton, aspal, kaca, dan bangunan bertingkat. Material-material ini memang sangat baik dalam menyerap panas matahari. Tetapi ada satu masalah. Mereka juga sangat lambat melepaskan panas yang sudah tersimpan. Akibatnya, ketika matahari mulai terbenam, suhu udara seharusnya ikut turun. Namun di banyak kota besar, panas justru masih bertahan hingga larut malam. Fenomena ini dikenal sebagai urban heat island atau efek pulau panas perkotaan. Sederhananya, kota berubah menjadi penyimpan panas raksasa. Jalan raya yang sejak siang terus disinari matahari memancarkan kembali panas ke udara. Gedung-gedung beton melepaskan energi yang mereka simpan sepanjang hari. Bahkan minimnya pepohonan membuat proses pendinginan alami menjadi jauh lebih sulit terjadi. Masalahnya tidak berhenti di situ. Sebagian besar rumah di Eropa dibangun untuk menghadapi musim dingin, bukan musim panas yang ekstrim. Dinding yang tebal memang sangat efektif menahan udara dingin agar tetap hangat saat musim dingin. Tetapi ketika gelombang panas datang selama berhari-hari, panas justru ikut terperangkap di dalam rumah. Akibatnya banyak orang tetap merasakan suhu yang tinggi bahkan setelah mereka berada di dalam ruangan. Berbeda dengan banyak negara tropis, penggunaan pendingin udara di Eropa selama bertahun-tahun juga relatif rendah. Kondisi ini membuat banyak rumah, apartemen, hingga bangunan tua tidak memiliki sistem pendingin yang memadai ketika suhu mulai melonjak. Lalu ada satu faktor lain yang sering luput dari perhatian. Eropa merupakan salah satu kawasan dengan populasi lansia terbesar di dunia. Semakin bertambah usia seseorang, semakin berkurang pula kemampuan tubuh untuk mengatur suhu. Rasa haus menjadi tidak sepeka saat masih muda. Produksi keringat berkurang, dan proses pendinginan alami tubuh menjadi lebih lambat, maka terbentuklah kondisi yang jauh lebih berbahaya daripada sekedar cuaca panas. Meski begitu, panas ternyata bukan satu-satunya ancaman. Dalam upaya mencari kesejukan, banyak orang justru mengambil keputusan yang tanpa disadari membawa mereka pada risiko yang berbeda. Dan salah satu tempat yang paling banyak didatangi saat itu adalah sungai. Ketika suhu udara terus meningkat, hampir semua orang akan melakukan hal yang sama, mencari tempat yang lebih dingin. Di berbagai negara Eropa, pantai, danau, hingga sungai mendadak dipenuhi pengunjung. Orang-orang mencari cara paling sederhana untuk menurunkan suhu tubuh setelah berjam-jam menghadapi panas yang menyengat. Sekilas, keputusan itu terdengar masuk akal. Menurut BBC, dalam waktu kurang dari seminggu sebanyak 40 orang di Prancis kehilangan nyawa mereka.
Dan nggak disangkanya disebutkan sebagian besar dari para korban ini adalah anak muda yang karena merasa kepanasan mereka pada nyebur ke tempat-tempat berair buat berenang. Mereka nyeburnya ada yang ke kolam, ke sungai, atau ke danau, dan sebagian besar korban karena tenggelam. Namun ternyata, air bukan satu-satunya tempat yang dapat berubah menjadi jebakan. Di bawah terik matahari, bahkan sebuah mobil yang diparkir beberapa menit saja dapat berubah menjadi ruang tertutup dengan suhu yang jauh lebih tinggi daripada udara di luarnya. Dan yang paling sedih, setidaknya ada 3 anak kecil dan bayi yang meninggal kepanasan di dalam mobil. Jadi mobilnya dimatikan, terus orang tuanya sengaja ninggalin mereka. Mereka ditinggal aja buat belanja atau buat mampir ke tempat lain dulu. Dikiranya nggak masalah seperti biasanya, padahal suhu lagi ekstrim banget. Dan anaknya itu meninggal kepanasan dalam mobil. Bahkan wilayah dengan suhu terpanas di Spanyol mencapai 45,1 derajat Celcius. Dan di beberapa jalan di Sevilla, Andalusia, panasnya mencapai 48 derajat Celcius. Menurut Tren 24, sekarang hampir seluruh wilayah Spanyol ada di bawah zona peringatan suhu panas. Dan sistem pemantauan kematian harian milik pemerintah Spanyol yang bisa disebut MOMO melaporkan dari semua kematian yang terjadi di negara mereka dalam 4 hari terakhir, 212 diantaranya terjadi karena masalah yang berhubungan dengan gelombang panas. Selain di Spanyol, di Italia juga kondisinya tidak jauh beda. Sekitar 5 orang dilaporkan meninggal karena panas, termasuk petani dan pekerja konstruksi yang beraktivitas di luar ruangan. Lalu dalam waktu 3 hari, ada lebih dari 1.000 orang yang harus dilarikan ke UGD di kota Parma karena terdampak panas ekstrim. Di Eropa, suhu meningkat 2 kali lipatnya, meningkat 0,53 derajat per dekade. Bahkan pemanasan di Arktik lebih cepat, suhunya naik 0,69 derajat per dekade. Atau kalau kita tarik mundur jauhan lagi, kita lihat sejak periode pra-industri. Sejak periode sebelum industri, suhu rata-rata global juga sudah naik 1,3 derajat. Sedangkan suhu Eropa naiknya 2,4 derajat dan Arktik 3,3 derajat. Wilayah Arktik sendiri diklaim sebagai wilayah 8 negara berbeda, yang 5 diantaranya tuh berasal dari Eropa. Dan lokasinya juga ada di utara benua Eropa. Dan karena ini ketika Arktik memanas, Eropa juga ikut memanas. Ditambah lagi menurut Al Jazeera, gelombang panas kali ini juga dipicu oleh pola atmosfer Omega Block atau heat dome, yang narik udara panas dari Afrika Utara dan Gunung Sahara, lalu udara panas itu terperangkap di atas Eropa, sehingga membuat udara dingin jadi susah masuk. Dan di saat yang sama, sekitar 86% wilayah laut Eropa juga mengalami marine heat wave, atau gelombang panas laut yang kuat, yang membuat negara-negara pesisir jadinya kena imbas panasnya. Sungai yang terlihat tenang bisa menyimpan risiko. Mobil yang tampak aman dapat berubah menjadi ruang yang berbahaya. Dan di saat yang sama, jutaan orang mulai mencari satu solusi yang dianggap paling efektif untuk menghadapi panas ekstrim. Mereka mulai membeli pendingin udara. Dalam waktu singkat, permintaannya melonjak di berbagai negara Eropa. Ketika panas terus bertahan selama berhari-hari, masyarakat mulai mencari satu hal yang selama ini tidak terlalu mereka pikirkan. Berbeda dengan negara-negara tropis yang sudah terbiasa hidup berdampingan dengan suhu tinggi, banyak rumah di Eropa dibangun dengan asumsi bahwa musim panas hanya berlangsung singkat dan masih dapat diatasi tanpa bantuan pendingin ruangan. Semakin banyak pendingin udara digunakan, semakin besar pula kebutuhan listrik yang harus dipenuhi. Misalnya PLTU ataupun pembangkit listrik tenaga nuklir di Prancis juga terdampak dan terganggu. Air sungai yang tadi dipakai untuk ngedinginin reaktor nuklirnya malah jadi memanas. Jadi reaktor nuklir harus terus-menerus didinginin kan? Salah satunya menggunakan air. Batas suhu air yang boleh dipakai maksimal 28 derajat Celcius. Masalahnya suhu air sungai yang dipakai untuk ngedinginin reaktor nuklirnya sudah mencapai 28 derajat. Sudah mencapai batasnya. Akhirnya reaktornya harus dimatikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pemadaman listrik juga terjadi di berbagai wilayah di Eropa dengan alasan yang beda-beda. Misalkan di Italia alasannya pembangkit listrik mereka tidak kuat karena semua orang tiba-tiba membeli AC dan menyalakan AC secara serempak sehingga menyebabkan overload. Dari semua rumah di Eropa, hanya 20%-nya yang ber-AC.
Angka itu terutama ditopang oleh Yunani yang jumlahnya 70%, Italia 50%, Spanyol 40%, dan Prancis 20%. Dan jika dilihat termasuk negara-negara Mediterania semua yang posisinya ada di pesisir laut. Kalau kita bandingin dengan Amerika Serikat misalnya, yang luas wilayahnya jauh lebih besar. Di sana 90% rumahnya sudah mempunyai AC. Dan karena itu juga, kalau menurut Politico, di Eropa sekarang, terutama di Prancis, kubu kanan sama kubu kiri mereka tuh lagi memperjuangkan hal-hal yang berkaitan dengan AC. Kubu kanan yang dipimpin oleh Resonan Nasional, mereka ngerasa muak dengan gerakan Go Green yang sampai mengorbankan kenyamanan dan nyawa banyak orang. Mereka mengatakan jika mereka menang, mereka akan melakukan pengadaan AC secara masif supaya orang-orang tidak kepanasan kalau heatwave datang lagi. Lalu di kubu kiri yang dipimpin sama partai LFA yang emang dikenal bubring. Menurut mereka, jika makin banyak orang menggunakan AC, masalah sesaat rasa kepanasan memang hilang. Tapi efek jangka panjangnya bakal lebih besar dan membuat bumi makin rusak yang menyebabkan di masa depan akan lebih panas dari sekarang. Dalam banyak kasus, pendingin udara bahkan menjadi salah satu cara paling efektif untuk melindungi kelompok rentan seperti lansia, bayi, maupun orang dengan kondisi kesehatan tertentu saat gelombang panas terjadi. Namun di balik manfaatnya, pendingin udara tidak benar-benar menghilangkan panas. Ia hanya memindahkan panas. Saat bagian dalam ruangan menjadi lebih sejuk, unit AC akan membuang panas tersebut keluar bangunan. Jika hanya satu rumah yang menggunakan AC, dampaknya mungkin hampir tidak terasa. Namun ketika jutaan rumah menyalakan pendingin udara secara bersamaan, jumlah panas yang dilepaskan ke lingkungan sekitar ikut meningkat. Bukan hanya itu, sebagian besar listrik yang digunakan untuk menyalakan AC di berbagai negara masih berasal dari pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil, seperti batu bara maupun gas alam. Semakin tinggi kebutuhan listrik, semakin besar pula emisi karbon yang dihasilkan. Artinya, semakin banyak AC digunakan, semakin besar pula kontribusinya terhadap pemanasan global, jika sistem kelistrikannya masih bergantung pada energi fosil. Belum lagi persoalan lain yang berasal dari refrigeran, yaitu zat pendingin yang digunakan di dalam AC. Generasi terbaru memang jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan sebelumnya. Namun apabila refrigeran bocor ke atmosfer, beberapa jenis diantaranya memiliki kemampuan memerangkap panas yang jauh lebih kuat dibandingkan karbon dioksida. Inilah yang disebut banyak ilmuwan sebagai sebuah feedback loop. Cuaca menjadi lebih panas, manusia menyalakan lebih banyak AC, kebutuhan listrik meningkat, emisi bertambah, suhu bumi kembali naik, dan ketika musim panas berikutnya datang, lebih banyak AC kembali dinyalakan. Sebuah lingkaran yang terus berulang. Karena itulah, berbagai negara mulai menyadari bahwa solusi jangka panjang tidak cukup hanya dengan memasang lebih banyak pendingin udara. Sebagian negara mulai memperketat standar efisiensi energi untuk perangkat pendingin. Ada yang mendorong pembangunan gedung hemat energi, memperbanyak ruang hijau di kawasan perkotaan, hingga menetapkan suhu minimum penggunaan AC di gedung-gedung pemerintah agar konsumsi listrik tidak berlebihan. Tujuannya bukan melarang masyarakat menggunakan pendingin udara, melainkan mencari keseimbangan antara melindungi manusia hari ini tanpa memperburuk kondisi bumi di masa depan. Karena pada akhirnya, tantangan terbesar bukan hanya bagaimana mendinginkan sebuah ruangan, melainkan bagaimana mendinginkan sebuah planet. Pada akhirnya, gelombang panas tidak hanya menguji kemampuan tubuh manusia. Ia juga menguji kemampuan sebuah negara untuk tetap berjalan seperti biasa. Jika perubahan seperti ini bisa terjadi di Eropa, apakah wilayah lain benar-benar siap menghadapinya?